Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih, Alba! Ya!
Tamu undangan dimohon duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, para kiai, punyai, bapak ibu, beserta upacara sekalian yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita jenak menundukkan kepala, seraya mendoakan kepada para pahlawan bangsa, para syuhada, utamanya para kiai, para ulama dan santri yang syahid di medan pertempuran. Semoga amal bakinya diterima menjadi pahala oleh Allah SWT dan ditempatkan di sisinya yang mulia. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan kewakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Kami Santri 1. Berpegang teguh pada akidah, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. 2. Bertanah air satu tanah air Indonesia. Bertanah air satu air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berideologi satu, Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. berkebudayaan satu Indonesia. 3. 3. Selalu bersedia dan siap siaga Selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air dan bangsa Indonesia,
mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, serta merongrong Pancasila. Pembacaan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah dalam kurung Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa tiap-tiap daerah Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung Nija dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Silakan. Istirahat di tempat. Roll.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Warkompincam Patimuan, yang saya hormati para kepala UPT, instansi, koordinator, para kepala desa masing-masing beserta jajarannya, yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, yang saya hormati Bapak Ibu segenap peserta upacara, yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku sekalian. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini akan saya bacakan sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Santri tahun 2022. Secara lengkap sebagai berikut. Sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik. Peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan tahun 2015, kita pada setiap tahunnya secara rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Maksud tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia membaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga berperang melawan penjajah menggunakan senjata bambu runcing yang terlebih dahulu didoakan oleh Kiai Sufi Parakan Temanggung. Mereka tidak gentar melawan musuh. Di Surabaya, resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Hasyim Asy'ari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Di Semarang, ketika pecah pertempuran 5 hari di Semarang, para santri juga turut berada di garda depan perjuangan. Di tempat lainnya sama, santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajah. Pada masa ketika Indonesia sudah merdeka, pada saat ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen. Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah salah satu santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Dialah bersama santri-santri dan tokoh-tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama-agama di Indonesia. Pasca hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi menemui panggilan Ibu Pertiwi. Mereka tidak asik dengan dirinya sendiri tetapi terlibat secara aktif di dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan selain juga agama.
Catatan-catatan di atas menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja, sehingga mengasosiasikan santri hanya dengan bidang ilmu keagamaan saja tidaklah tepat. Santri sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pemimpin negara. Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak merupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mendapatkan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Bagi santri, agama adalah mata air yang selalu mengalirkan inspirasi-inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan adalah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Tidak ada satupun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Sebagai insan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. Apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk. Bagi santri, menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri. Merayakan dengan cara nampak jelas perjuangan santri, menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Santri Indonesia yang saya banggakan, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selaku Menteri Agama patut menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersukacita merayakan peringatan Hari Santri 2022. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat. Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah sudah saya bacakan selengkap sambutan Menteri Agama Indonesia dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku pemerintah Kecamatan Patimuan beserta seluruh jajarannya juga mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang tahun 2022. Semoga santri semakin berdaya demi martabat kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua kami juga sampaikan terima kasih dengan semangat kebersamaan, dengan persatuan, dengan gotong royong bersama. Tahun ini Hari Santri di Kecamatan Patimuan telah diperingati dengan begitu meriah. Tapi bukan kemeriahan yang menjadi tujuan utama. Tapi momentum Hari Santri mudah-mudahan menjadi pengingat, menjadi teladan. Ya. Kemudian untuk kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa meneruskan cita-cita perjuangan para syahid yang telah gugur di medan pertempuran. Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih yang sebenarnya kepada panitia penyelenggara
Hari Santri Nasional tahun 2002 Kecamatan Patimuan yang telah mengalahkan seluruh potensinya sehingga kegiatan peringatan Hari Santri di Kecamatan Patimuan begitu meriah. Kami sampaikan terima kasih dan juga kepada segenap komponen elemen yang telah berpartisipasi membantu mensukseskan kegiatan Hari Santri ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini juga akan di-launching penggunaan mobil siaga NWC NU. Insya Allah itu yang di sebelah kanan. Mobil baru hasil dari sumbangan sedekah jariah seluruh umat, khususnya umat muslim di Kecamatan Patimuan. Mudah-mudahan mobil siaga ini bisa bermanfaat untuk membantu kesulitan warga masyarakat di Kecamatan Patimuan. Untuk makanya ya silakan nanti hubungan dengan pengelolanya. Mobil ini betul-betul diperoleh atas sumbangan, atas sedekah, atas jariah dari Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Kecamatan Patimuan. Tepuk tangan ini untuk NWC NU. Mudah-mudahan ke depan ini bisa membantu, melengkapi, mendukung dari fasilitas yang sudah ada baik di puskesmas maupun tingkat desa dalam menjaga, membantu mewujudkan kesehatan masyarakat di Kecamatan Patimuan. Oleh itu saya sampaikan terima kasih dan atas nama NWC NU juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi berikan sumbangan sedekah jariah, mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang lebih besar lagi. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan yang kecil tapi dikumpulkan menjadi sebuah potensi yang cukup besar. Dari kegiatan Kaleng NU yang dikumpulkan melalui pengurus tingkat ranting dan tingkat EWC, hari ini juga akan ditasarufkan bantuan pendidikan untuk anak keluarga yang kurang mampu. Masing-masing desa saya tidak tahu, tapi akan hari ini akan diberikan secara simbolis pada kesempatan ini. Ini adalah wujud dari kebersamaan, wujud dari persatuan, wujud dari pemahaman potensi yang dimiliki umat Islam di Kecamatan Patimuan. Dari kaleng yang panjangan masukkan tiap hari 500.000, 500 perak 1.000, yang kadang kencring 500 dan kencring ribuan, itu kadang-kadang sok di meja ya di jorna bae, sekarang kan ini 500 enggak, kayak seolah enggak ada harganya. Tapi begitu dimasukkan ke kaleng koin, dikumpulkan, dihimpun oleh petugas, ternyata menjadi potensi yang berdaya guna bagi kemaslahatan dan manfaat untuk masyarakat di Kecamatan Patimuan, khususnya umat Islam. Padahal kalau saya dengar, kaleng yang kemudian berdurusi hanya baru sekitar 3.400. Padahal kakak kita saja di Patimuan hampir 11.000. Lah kalau yang warga yang jadi peserta saja 5.000 saja, kali sebulan rata 20.000, ini sudah cukup lumayan. Ini sangat membantu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Patimuan. Itu terima kasih saya sampaikan pada jajaran pengurus NWC dan banum-banumnya yang telah mengumpulkan yang sedikit menjadi yang bermanfaat. Allahumma amin. Mudah-mudahan ke depan akan lebih besar lagi sehingga akan lebih berdaya dalam memanfaatkan kaleng koin ini untuk kebaikan bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siapkan. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Prosesi gunting pita mobil siaga MWC NU Patimuan dan penyerahan secara simbolis beasiswa santri Nusantara yang akan dipimpin oleh Bapak Camat Patimuan dan didampingi oleh Roi Suryah MWC NU Patimuan, Kapolsek Patimuan, Koramil Patimuan dan Korwil Patimuan. Kepadanya disilahkan.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi saya nyatakan penggunaan mobil siaga kemanusiaan NWC NU Kecamatan dinyatakan dimulai dengan tudingan kita. Tepuk tangan yang meriah. Melayu kayak ambulan. Terima kasih. Giri-giri masyarakat. Sinyal banget, kurang sinyal. Ya. Kalau dinainya beragelem lah. Lebih dari itu kita lakukan dulu. Sip. Yang
saat ini kita telah merdeka. Mari